Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis pasar konsumen dan pasar bisnis. Nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ade Eka Tinara, yang kedua Rizky Firmansyah, yang ketiga Rizky Putra Pratama, yang keempat Wildan Aditya, yang kelima Ahmad Suprayogi, yang keenam Nabil Faras. Pengertian pasar konsumen. Dalam manajemen pemasaran diungkapkan sangat penting bagi seorang pemasaran agar dapat mengerti perilaku dan tindakan konsumen. Yang salah satu pendekatannya adalah dengan mengadakan analisis terhadap pasar konsumen tersebut. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Yang termasuk kelompok ini adalah pembeli individual atau pembeli rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi pasar konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Anak-anak yang sedang bertumbuh mendapatkan seperangkat persepsi, nilai, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga yang penting lain. Contohnya, anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat sangat terpengaruh oleh nilai-nilai prestasi, keberhasilan, aktivitas, efisiensi, kepraktisan, kemajuan, individualisme, kebebasan, humanisme, dan sebagainya. Dalam budaya, terdapat sub-budaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial khusus bagi opera anggotanya. Sub-budaya ini mencakup beberapa hal diantaranya agama, kebangsaan, kelompok ras, dan wilayah geografis. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, diantaranya kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, dan lingkungan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, gaya hidup, dan nilai. Hal ini penting bagi para pemasar karena memiliki dampak sangat langsung pada perilaku konsumen. Selanjutnya, Proses keputusan pembeli. Mas mana catatannya? Dicatat dong. Akhir dan kuliah dicatat. Tak hilangin dosen. Dicatat sistem. Terus hati-hati. Apa ini sayang? Itu nanti dia answer kok ya apa? Maksud jalan kok. Satu. Proses keputusan pembeli. Terdapat beberapa proses keputusan keputusan pembeli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model 5 tahap,
di mana proses psikologis dasar ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembeli. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Berikut ini adalah daftar pertanyaan konsumen utama dari segi siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua ada pengenalan kebutuhan, di mana proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhannya. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, mereka kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Yang ketiga ada pencarian informasi. Yang menjadi perhatian utama pemasaran adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan berpengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Yang keempat ada evaluasi alternatif. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan inti. Yang kelima ada keyakinan dan sikap. Evaluasi sering mencerminkan keyakinan dan sikap melalui bertindak dan belajar. Orang mendapat keyakinan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Yang keenam ada model harap nilai. Konsumen akhirnya mengambil sikap keputusan preferensi terhadap berbagai merek melalui prosedur evaluasi atribut. Mereka mengembangkan suatu perangkat yakni tentang tempat masing-masing mereka berdiri pada setiap atribut. Yang ketujuh ada keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil 5 sub keputusan, antara lain merek, dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran dalam pembelian produk sehari-hari. Yang kedelapan, ada metode pilihan konsumen yang non-kompensasi. Model harapan nilai adalah model kompensasi di mana hal-hal lain yang dianggap baik pada sebuah produk dapat membantu mengatasi hal-hal lain yang dirasa buruk. Dengan model non-kompensasi, pada pilihan konsumen, pertimbangan atribut positif dan negatif tidak perlu disaring. Yang kesembilan ada faktor-faktor yang mengganggu. Walaupun konsumen membentuk evaluasi merek, dua faktor berikut dapat berada di antara niat pembeli dan keputusan pembeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor yang kedua adalah faktor situasi yang tidak terantisipasi. Yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu dan mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Selanjutnya,
Terdapat beberapa teori lain tentang pengambilan keputusan konsumen adalah sebagai berikut. 1. Keterlibatan konsumen. Model nilai harapan mengadakan suatu tingkat keterlibatan yang tinggi pada pihak konsumen. Keterlibatan konsumen dapat didefinisikan dan tingkat keterlibatan dan pengelolaan aktif yang dilakukan konsumen dalam menanggapi rangsangan pemasaran. Misalnya dari melihat iklan atau mengevaluasi satu produk atau jasa. Yang kedua, model kemungkinan elaborasi. Model kemungkinan elaborasi dari Richard Page dan John Cacopo, model yang berpengaruh terhadap perubahan dan pembentukan sikap, menggambarkan bagaimana konsumen melakukan evaluasi dalam lingkungan keterlibatan, baik yang tinggi maupun rendah. Strategi pemasaran keterlibatan rendah. Banyak produk dibeli pada kondisi rendahan keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan antara merek yang signifikan, misalnya garam. Pada konsumen memiliki sedikit keterlibatan pada jenis produk itu. Mereka pergi ke toko dan mengambil merek tertentu. Perilaku pembelian yang mencari variasi. Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, tapi perbedaan antara merek signifikan. Dalam situasi ini, konsumen yang melakukan peralihan merek, misalnya kue kering, konsumen memiliki beberapa keyakinan tentang kue kering. Mereka memilih kue kering tanpa melakukan banyak evaluasi dan mengevaluasi produk selama konsumsi. Lanjut. Pikiran representatif konsumen mendasarkan prediksi mereka pada beberapa representatif dengan contoh-contoh lain. Satu alasan mengapa mereka yang berada dalam kategori produk yang sama. Heuristik penyesuaian dan penjangkaran. Konsumen sampai pada penilaian awal dan kemudian melakukan penyesuaian berdasarkan pada informasi tambahan. Lanjut. Pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis merupakan sebuah organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Perilaku pembelian bisnis. Mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk dan jasa lain yang dijual, disewakan atau dipasok kepada pihak lain. Sedangkan proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan. Karakteristik pasar bisnis. Pasar bisnis memiliki beberapa ciri yang sangat berbeda dengan pasar konsumen. Yang pertama, pembelinya lebih sedikit. Pemasar bisnis biasanya menangani jauh lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan pemasar konsumen. Yang kedua, pembelinya lebih besar. Beberapa perusahaan besar melakukan
melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. Yang ketiga, hubungan pemasok sampai pelanggan erat. Karena jumlah pelanggannya lebih sedikit dan tingkat kepentingan serta kekuatan pelanggan lebih besar, para pemasok sering diharapkan dapat menyesuaikan tawaran mereka dengan kebutuhan masing-masing pelanggan bisnis. Yang keempat, para pembeli terkonsentrasi geografisnya. Lebih dari setengah pembeli bisnis terkonsentrasi di 7 negara bagian New York, California, Pennsylvania, Illinois, Ohio, New Jersey, dan Michigan. Konsentrasi geografis produsen itu membantu menurunkan biaya penjualan. Pada saat yang sama, para pemasar bisnis perlu memantau perpindahan industri-industri tertentu ke wilayah lain. Yang kelima, permintaan turunan. Permintaan atas barang bisnis benar-benar berasal dari permintaan atas barang konsumsi. Karena alasan itu, para pemasar bisnis harus secara dekat memantau pola pembelian konsumen akhir. Karakteristik pasar bisnis. Permintaannya tidak elastis. Permintaan total atas berbagai barang dan jasa bersifat tidak elastis, yaitu tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan harga. Permintaan bersifat sangat tidak elastis dalam jangka pendek karena para produsen tidak dapat mengubah secara cepat metode produksi mereka. Permintaan juga sangat tidak elastis atas barang bisnis yang merupakan persentase kecil dari biaya total barang, seperti tali sepatu. Nomor 7, permintaannya berfluktuasi. Permintaan atas barang dan jasa bisnis cenderung lebih mudah berubah-ubah dibandingkan dengan permintaan atas barang dan jasa konsumsi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu beberapa pengaruh pembelian. Umumnya semakin banyak orang yang mempengaruhi keputusan pembelian bisnis. Para pemasar bisnis harus mengirimkan pikiran niaga dan bahkan tim penjualan yang terlatih untuk menangani para pembeli yang terlatih tersebut. Kunjungan penjualan Anda. Karena semakin banyak orang yang terlibat dalam proses penjualan, diperlukan kunjungan Anda untuk memenangkan perbanyakan pesanan bisnis dan beberapa situs penjualan memerlukan waktu bertahun-tahun. Next. Serta dalam proses pembelian bisnis. Siapa yang melakukan pembelian triliunan dolar barang dan jasa yang dibutuhkan oleh organisasi bisnis? Para petugas pembelian memiliki pengaruh dalam situasi pembelian ulang langsung dan pembelian ulang modifikasi. Sementara orang teknik biasanya memiliki pengaruh utama dalam memilih komponen produk dan petugas pembelian dominan dalam masuk. Webster and menamakan unit pengambil keputusan di organisasi tertentu yang melakukan pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki beberapa sasaran umum yang sama dan bersama-sama
menanggung resiko yang timbul dari keputusan tersebut. Pengaruh utama yang mempengaruhi pembelian bisnis. Para pembeli bisnis menanggapi banyak pengaruh saat mereka mengambil keputusan pembelian. Jika tawaran masuk sama, para pembeli bisnis dapat memenuhi tuntutan pembeliannya dari pemasok manapun. Dan mereka lebih mengutamakan pemasok yang memberikan perlakuan pribadi kepada mereka. Jika tawaran pemasok berbeda secara substansial, para pembeli bisnis bertanggung jawab atas pilihan merek dan memberi perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor ekonomi. Mengelola hubungan bisnis ke bisnis. Pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. Pemasar bisnis juga harus dapat memberikan nilai tambah pada pelanggan mereka. Akan tetapi, sebagian pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional. Jadi, pemasar hendaknya cermat dan tepat dalam menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.